saya senter itu ya benar-benar orang itu, wajah orang cuman diam. Tiba-tiba di sini kok ada sebenarnya ada persimpangan gitu kan, ada jalur yang terbagi dua gitu kan, tinggi hitam itu sangat jelas, fisiknya full, memang tinggi hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Posko 099. Pada segmen kali ini ada suatu kisah mistis pendakian yang dialami oleh seseorang di Gunung Tujuh. Gunung Tujuh itu, buat kalian yang tidak tahu, Gunung Tujuh itu terletak di Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ketinggian itu mencapai 1900 mdpl di Desa Pelompek di Kecamatan Gunung Tujuh. Kalau kalian yang sudah pernah mendaki Gunung Kerinci itu nampak jelas dari sana. Oke, di sini saya langsung bersama narasumbernya dengan Babang Gok. Bagaimana Babang Gok, kisah suatu mistis apa yang terjadi di sana? Ya, kalau kisah mistis yang kami alami ya saat melakukan pendakian Gunung Tujuh itu, ya kami banyak menemukan penampakan dari sosok. Terus kami juga ketemu dengan bukan salah seorang ya, tapi kami ketemu dengan kakek-kakek, dan kami pun sempat dan saya sendiri pun sempat tersesat di jalur pendakian. Oke, ini cerita bakal menarik. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi agar mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita. Saya silahkan kepada Babang Gok. Kisah ini saya alami, kalau nggak salah pada akhir tahun 2018. Pada saat itu kami berada di posko, ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua kan. Tiba-tiba ada rencana ya kan dari teman-teman ingin melakukan pendakian di Danau Gunung Tujuh. Singkat cerita, hasil dari kesepakatan kami itu, kami memutuskan pada esok harinya ingin melakukan pendakian ke Danau Gunung Tujuh. Pendakian itu kami lakukan pada malam hari, dikarenakan kami melihat fisik kami yang gimana ya, yang bisa dikatakan ya jarang olahraga atau apa kan. Jadi kami lebih memilih pada malam hari, ya lebih mengirit stamina atau apa gitu kan, biar nggak panas juga gitu. Singkat cerita, keesokan harinya selepas zuhur kami melakukan perjalanan dengan persiapan seadanya, dengan tenda cuman ada satu gitu, dengan beranggotakan 6 orang ya, kalau nggak salah 6 orang. Saya, Diki, Oki, Harry, Iksan, dan J. Dan kami pun melanjutkan perjalanan ya. Enggak lupa juga itu kami melakukan berhenti dulu di kota Sungai Penuh untuk melakukan pembelian logistik dan perlengkapan itu, seperti ya gas kan buat kompor itu, supaya bisa apa itu masak-masak di danau nanti gitu. Singkat cerita, di pertengahan perjalanan kami juga berhenti sebentar. Kalau nggak salah itu di kota Siola ya, kalau nggak salah. Sebentar lagi sampai ke Kayuaro. Kami berhenti sebentar, nggak lama kami berhenti itu tiba-tiba terdengar
asar gitu kan. Kami pun sholat asar terlebih dulu di masjid terdekat gitu. Setelah selesai sholat, kami dihampiri oleh kakek-kakek gitu, kakek-kakek masjid gitu, yang sekaligus kakek-kakek itu adalah imam tadi waktu kami sholat. Kakek-kakek itu bilang sama kami kan, "Nak, kamu mau kemana nak?" gitu kan. Dan saya pun jawab itu sama kakek itu, "Kami ingin mendaki ke Danau Gunung Tujuh." Gitu. Kakek itu kan istilahnya itu panik atau apa gitu kan. "Hah? Mau daki Danau Gunung Tujuh jam segini?" "Iya kek." Gitu kan saya jawab, "Iya kek." Gitu. Kami berniatnya itu mendaki malam gitu, mendaki pada malam hari kek gitu. Kalau kakek itu bilang lagi gitu, jawab kakek itu, "Sebaiknya kalau mau mendaki itu siang hari, pagi atau siang hari aja, jangan malam-malam, sebab bahaya di hutan itu kita nggak tahu gitu, bisa ketemu ya hewan buas atau apa gitu kan." Ya dikenakan kami lihat jam ya sudah menunjukkan jam berapa ya, mungkin mau jam 4 gitu kan, mau jam 4. Kami pun mengiyakan aja itu omongan kakek-kakek itu. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan gitu. Perjalanan sesampainya kami di Kota Kayaro, tepatnya di Desa Pelompek ya. Kami menuju base camp Danau Gunung Tujuh gitu. Danau Gunung Tujuh, dan memarkirkan apa itu kendaraan di base camp tersebut. Kalau kami sampai di Danau Gunung Tujuh itu sekitar jam 5 kalau salah sih, menjelang maghrib gitu. Singkat cerita, setelah selesai sholat maghrib dan sholat isya di base camp, kami daftar seleksi dulu di pos samping base camp. Pas kami pengen daftar seleksi itu di pos base camp, sempat terjadi gimana ya, bisa dikatakan tuh suatu cekcok itu, berdebat lah antara kami itu dengan penjaga pos dikenakan biaya penetrasinya kok mahal kali gitu. Biasanya teman bilang segitu kan, ini kok udah mahal gitu. Sedangkan kami punya, ya bisa dikatakan punya uang itu ya seadanya aja gitu. Dikenakan penjaga posnya nggak mau tahu soal itu, kami pun memberi uang seadanya kepada pos itu. Ya lanjut, dan kami pun melanjutkan perjalanan kami ke Danau Gunung Tujuh gitu. Meskipun dengan wajah gimana tuh, marah gitu kan penjaga posnya, karena kami ya itu kan nggak memberi biaya itu sesuainya itu. Singkat cerita, masalah itu sudah selesai. Kami pun sudah jauh dari penjaga pos itu, tepatnya tepat di Gapura gerbang masuk ke jalur pendakian Danau Gunung Tujuh itu. Kami terlebih dahulu berdoa itu kan, berdoa itu dalam niatnya semoga ya dilancarkanlah saat perjalanan, diselamatkan biar nggak ada terjadi apa-apa gitu kan. Singkat cerita, di perjalanan tersebut si J ya, kawan kami ini, kawan pendakian itu, si J cerita dia tuh cerita gimana ya, cerita kalau ceweknya itu pernah ketemu sesosok pocong di jalur pendakian. Dia bilang itu jalur pendakian yang lurus itu, ya lurus. Sedangkan saya kan bisa dikatakan pemula melakukan pendakian di Danau Gunung Tujuh itu. Dia bilang ada sesosok pocong gitu. Kalau ceweknya tuh pernah ketemu sesosok pocong. Nah,
dari percakapan atau dari cerita si J itu otomatis teman-teman semua ini gini ya, bisa dikatakan itu tersugesti gitu. Dari biasa-biasa saja timbul rasa takut dari mereka itu, dan kami pun mengalihkan pembicaraan dengan cerita yang apa ya, yang biasa-biasa saja kan, nggak ada baur-baur yang gitu-gitu lagi gitu. Singkat cerita, pas di perjalanan kalau bisa dikatakan itu dekat apa ya, sebelum pintu gerbang gitu ya, sebelum masuk ke memang gerbang rimba gitu, memang udah masuk ke pintu rimba itu, sebelum masuk ke pintu rimbanya ke pos 1 atau pos 2 itu ya, pos 1 ya, pos 1 kalau nggak salah ya, pos 1 gerbang, pas masuk gerbang rimba pos 1 itu, kawan saya ini si Isan itu mengalami muntah-muntah gitu kan, muntah-muntah, nggak tahu apa penyebabnya ya, tiba-tiba muntah-muntah gitu kan, tiba-tiba muntah-muntah, nggak tahu penyebabnya, entah itu dikenakan dia capek atau ya diganggu ada hal-hal mistis di dalamnya, saya nggak tahu soal itu kan. Mungkin saat itu gimana ya, bisa dikatakan baru masuk tangga dari semen itu, si Ican ini muntah, jalan sedikit muntah. Dan kami pun, dan saya dengan Diki ini gimana ya, dikenakan kesal juga kan, nunggunya lama kali gitu kan, jalannya itu jalan dikit muntah, dan kami dan saya dengan Diki ini lanjutkan perjalanan gitu, terus masuk ke pintu rimba, terus naik. Singkat cerita, pas lewat pos 1 ya, mungkin jauh lagi ya, mungkin ada sekitar berapa meter ya, kurang tahu juga sih, mungkin hampir masuk pos 2 kalau nggak salah ya, hampir masuk pos 2. Si Diki ini capek, bisa dikatakan capek gitu kan, capek dan pengen istirahat, dikarenakan saya ini tipe ya, bisa dikatakan ya, saya kan bisa dikatakan itu apa ya, tipikal orang yang nggak bisa berhenti terlalu lama gitu kan. Kalau terlalu lama itu ya nggak berhenti lah, kalau ya nggak bisa lah kalau saat melakukan pendakian itu ya. Mungkin kalau saya berhenti itu cepat capek ya gitu, dibandingkan saya harus jalan-jalan terus, itu bisa saya atur fisik atau gimana saja gitu kan. Singkat cerita, saya pun meninggalkan si Diki ini, saya melanjutkan perjalanan sendiri. Pas saya sampai di pos 2 ini kan, dikenakan saya tidak tahu ya, tidak tahu dan tidak pernah melakukan pendakian ke danau Gunung Tujuh. Pas kali itu dekat pos 2 ada seperti apa ya, papan peringatan atau apa itu kan, saya senter gini ke atas gitu kan, saya senter ke atas. Dari saya senter itu saya terkejutnya bukan karena apa, bukan karena saya melihat sosok atau apa, bukan. Itu dikenakan saya dikagetkan karena saya pas kali saya senter ke atas itu, pas kali dekat wajah harimau gitu. Wajah harimau ya, kalau nggak salah sih wajah harimau atau foto harimau ya kan, seolah foto itu hidup gitu, yang membuat bisa dikatakan itu gimana ya, karena saya langsung terkejut ini kan, membuat bisa dikatakan itu blank sedikit itu, penglihatan saya itu bisa gelap dikit sebentar gitu kan. Saya pun istighfar, astagfirullah ya kan. Sudah istighfar itu, saya lihat ke atas, ternyata itu ada papan apa ya, bilang kata papan peringatan ya, Anda telah memasuki Taman Nasional ya, ke sebelah itu, kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ya, itu bacaannya. Saya pun selepas itu saya pun melanjutkan perjalanan terus. Singkat cerita,
pas di pertengahan perjalanan dikenakan saya bisa dikatakan tuh udah capek kali ya mendaki, ya udah capek sekali lah. Kalau kalian pernah mendaki ke Danau Gunung Tujuh itu pasti tahu bagaimana capeknya pas melakukan pendakian, apalagi sudah lewat pos 2. Pas saya melakukan istirahat sebentar gitu kan, istirahat sebentar di jalur pendakian, tiba-tiba saya melihat ada sosok bayangan itu kan, bayangan lewat dunia, sekelebat bayangan lewat di hadapan saya gitu. Sekelebat bayangan hitam yang lewat di hadapan saya, pokoknya cepat kali lah bayangan itu lewat di hadapan saya. Saya berpikir itu waktu itu saya masih berpikir positif ya, mungkin dikenakan senter HP saya kena batang atau apa bisa membuat bayangan itu. Ternyata ya pas saya senter ke bawah gini, saya berhadap bawah, cuma senter saya di hadapan gini, saya arahkan ke depan gitu. Saya lihat ada bayangan hitam ya, bisa dikatakan itu siluet ya, itu sesosok yang besar gitu. Sosok besar yang berada di hadapan saya gitu. Sosok besar hitam yang berada di hadapan saya. Dan dikenakan saya ini penasaran, ini sosok apa gitu kan? Ini sosok apa? Saya nengok ke belakang gitu kan. Saya lihat ke belakang, ternyata itu benar. Itu adalah sosok, bisa dikatakan itu sosok hitam besar dengan mata yang merah. Misalnya mata yang merah, kalau nggak salah sih mata merah, pokoknya cuman separuh badannya ada itu yang nampak. Sebenarnya ini pohon, cuman badannya itu separuh badannya kehalang oleh pohon gitu. Pokoknya matanya itu merah menyala gitu kan. Memang merah itu. Apakah sosok itu marah kepada saya atau apa, saya nggak tahu. Waktu itu kan makin paniknya saya pun berlari dengan sekencang-kencangnya itu kan, dengan bisa dikatakan itu berlari dengan sekencang-kencangnya, dengan napas yang bisa dikatakan itu yang ngap-ngapan gitu kan, dengan lutut yang bisa dikatakan pengen copot itu kan. Lari pendakian itu saya merasa sudah jauh kan dari sosok itu. Saya pun istirahat sebentar karena memang udah capek kali ya, saya beristirahat sebentar itu, istirahat sebentar. Sudah saya istirahat itu, saya pun gini ya, menghadap ke bawah gitu kan, menghadap ke bawah gini. Saya istighfar, astagfirullah sambil istirahat gitu, sambil menghirup udara itu biar stabil napas saya gitu kan. Pas saya lagi istirahat, istighfar, astagfirullah gitu kan, terdengar suara cicikan, suara ketawa gitu kan, suara ketawa dari kuntilanak gitu kan. Ya bisa dikatakan itu kuntilanak. Masa ya di malam-malam hari di tengah hutan ada cewek yang ketawa, itu ya mustahil. Pasti adalah suara kuntilanak. Yang suara itu jelas sekali ya, terdengar di sisi kalau pas pendakian itu di sisi kanan jalan, di sisi kanan jalur gitu. Memang di sisi kanan jalur. Tepat suara itu di atas saya gitu kan. Dikenakan saya nggak mau melihat sosok itu, karena ya mungkin dikenakan saya sudah trauma lihat sosok tinggi besar tadi, ya bisa dikatakan itu ada sosok genderuwo kalau nggak salah sih. Pokoknya sosok tinggi besar hitam pula itu kan. Saya lanjut, saya lari juga. Pas dengar suara itu saya lari dengan cepatnya itu, menjauh dari suara ketawa si Kunti itu. Akhirnya saya ya capek lagi, istirahat lagi itu, istirahat gitu. Dan saya lihat ke belakang ya, bisa ya panggil Diki ya, Diki gitu kan.
ya nggak ada itu sautan gitu, nggak ada balasan dari Diki ini. Diki nggak ada, memang nggak ada. Kalau balasan dari Diki memang nggak ada sama sekali balasan dari bawah. Pengen sih niat saya tuh berhenti. Kalau saya berhenti, saya kan kalau sudah terlalu lama berhenti, ya bisa dikatakan kalau lama duduk itu kan di depan hutan pula, itu rasa takut itu pasti ada lah, mustahil kalau nggak ada ya. Pengen lanjut udah capek, pengen turun ya tanggung, udah jauh jalan kan. Saat itu saya pun ya pelan-pelan mendaki kan, biar nggak capek lagi kan. Pelan-pelan. Pas saya jalan gini, saya gini ya, jalan kesenggol gitu, kesenggol seseorang yang sedang duduk atau istirahat. Saya senter itu ya benar-benar orang itu, wajah orang, cuman diam. Ya dia itu Diki yang saya senter gitu gini kan. Pas saya malam kan bisa dikatakan itu saya nggak punya headlamp gitu, cuma ada senter HP doang, senter gitu, jalan, ya bisa dikatakan itu ya kesenggol lah, dikena ke saya kiri kanan kan, ya nggak tahu itu ada Diki bawah gitu, kesenggol gitu kan, kesenggol. Saya tanya gini, Diki, cuman Dikinya diam gitu kan, dengan gimana, muka yang hadap bawah gitu. Gimana ya kalau orang lagi duduk capek duduk bawah gini kan. Saya tanya Diki, teman-teman mana Diki. Cuman Diki ini nggak ada respon sama sekali. Pas saya keingat, bukannya Diki di bawah. Pas saya lihat belakang lagi, ternyata sosok Diki yang saya lihat tadi itu nggak ada lagi gitu. Entah itu ilusi karena capek saya atau apa, saya nggak tahu, walau alam lah. Kalau soal itu saya nggak tahu ya. Apakah itu ada sesosok yang menyerupai Diki atau hanya ilusi saya nggak tahu kalau soal itu. Ya saya masih berpikir positif lah. Mungkin ini adalah ilusi saya, dikarenakan saya capek kan. Singkat cerita, saya pun melanjutkan perjalanan gitu kan. Melanjutkan perjalanan. Kalau bisa dikatakan itu mau masuk pos 3 kalau nggak salah sih. Mau masuk pos 3 kalau nggak salah. Mau masuk pos 3. Pas di pos 3 itu, saya melihat dari jauh, bisa dikatakan itu sekitar 30 atau 50 meter lah kalau nggak salah sih. Ada cahaya senter atau lain kan yang lewat, kalau mereka itu lewat jalur kanan. Mereka itu lewat jalur kanan. Saya lihat dari jauh. Nah, itu ada pendaki. Dan saya pun benar menyusul pendaki itu. Semakin saya kejar, semakin jauh gitu pendaki kan. Saya pun curiga kan, kok pendaki ini makin jauh ya kan. Terus saya ikuti jalur kanan, terus. Dikarenakan saya capek, saya berhenti sebentar, udah nggak sanggup, saya kejar itu pendaki kan. Saya berhenti sebentar. Di saat saya berhenti itu, saya lihat ke depan, ternyata pendaki yang saya lihat tadi itu udah nggak ada lagi. Namun saya masih berpikir positif, mungkin pendakinya sudah jauh ke sana atau senternya sudah dimatikan atau apa, saya nggak tahu kan. Saya senter terus jalur saya senter dan saya lewat terus jalur itu. Saya lihat ini jalur kok makin lama makin sempit gitu kan, makin lama makin, ya bisa dikatakan itu nggak pernah dijaga manusia lah jalur itu. Udah lama, adapun jalur itu jalur lama itu kan, jalur lama yang sudah ditinggalkan itu, memang nggak pernah dilakukan pendakian lagi.
Kalau bisa dengan kalau pendakian itu mungkin di jalur bawah itu memang ya kelihatan lah gundul atau apa ya kan, nampak jalurnya. Ini memang nggak ada jalur lagi gitu. Saya pun berpikir apakah saya dalam hati saya, apakah ini adalah ilusi saya atau saya memang disesatkan dengan penampakan-penampakan seperti itu. Dikarenakan saya kan nggak pernah melakukan pendakian di Danau Gunung Tujuh, saya pun bingung sendiri saat itu kan. Ya udahlah, saya berinisiatif, mending saya mundur ke belakang aja dah, mundur ke belakang aja. Pas saya balik belakang, mau jalan pulang ya, mau jalan misalnya mau nyusul lah. Rencana saya pengen berhenti di pos 3 aja, mau berhenti di pos 3 aja. Pas saya berhenti saya pengen mau balik ke belakang ya, mungkin kalau saya sudah mengikuti jalur ke kanan itu mungkin sudah sekitar 200 meter atau lebih kalau salah sih, mungkin segitulah. Pokoknya sudah jauh lah saya kejar sosok seseorang pendaki itu sudah jauh lah saya kejar, mungkin ada sekitar 200 meter atau 300 meter lah. Karena kan saya udah berpikir yang aneh-aneh kan, mungkin ini ada ilusi atau apa. Dikarenakan saya takut tersesat juga, saya pun pulang kembali ke belakang kan. Kembali ke belakang. Pas saya ke belakang, ada hal aneh yang saya temukan di sana. Hal aneh yang saya temukan itu, tiba-tiba pas saya mundur ke belakang itu, tiba-tiba di sini kok ada persimpangan gitu kan. Ada jalur yang terbagi dua gitu kan. Jalur yang terbagi dua. Saya bingung mau lewat jalur yang mana. Padahal seingat saya lewat ngejar pendaki tadi itu nggak ada jalur simpang 2 di sini. Cuman ada satu jalur. Saya pun mencoba untuk mengambil jalur ke kiri kalau nggak salah sih. Saya mengambil jalur ke kiri. Saya telusuri terus. Ternyata jalur itu mengarah ke jurang. Saya mengatakan kalau itu bukanlah jalur tempat tadi. Saya pun ke kanan. Pas saya kembali ke kanan, saya dikagetkan dengan seseorang. Saya dikagetkan dengan sesosok ya, bukan seseorang tapi sesosok. Dikagetkan dengan sesosok tinggi hitam, itu sangat jelas fisiknya full, memang tinggi hitam, yang berada sekitar 20 atau 30 meter jarak dari saya. Sebenarnya saya nggak melihat full fisiknya, cuma saya lihat dari bola mata merahnya itu, memancarkan memang merah kali itu bola matanya. Dari saya lihat bola mata merah itu, tiba-tiba bisa dikatakan badan saya itu seperti ada seperti ada bentrok dan saya pun gelap semua gitu, penglihatan saya gelap, dan saat itu saya sudah nggak sadar lagi itu pada saat itu. Tiba-tiba singkat cerita saat saya mungkin dalam keadaan saya pingsan atau apa, kan saya nggak tahu lah, pingsan atau apa saya nggak tahu, ataukah roh saya dibawa ke sana atau apa saya nggak tahu gitu. Di dalam apa itu kan pingsan atau apa saya bertemu seorang kakek yang bisa dikatakan kakek itu
beliau itu memakai baju adat ya. Kalau kalian tahu ya, mungkin orang Kerinci tahu baju adat Kerinci yang biasanya kan itu biasanya digunakan oleh para pesilat gitu kan, para pesilat baju hitam itu, baju adat hitam itu. Kalau kalian mungkin orang Kerinci tahu ini baju adat Kerinci itu yang biasanya digunakan oleh para pesilat itu saat kidorisko atau apa itu pasti memakai baju itu dengan apa? Dengan motif emas di kerahnya itu. Kakek ini bilang ini. Kakek ini bilang gini, pegawai kini alalai. Saya pun kaget itu kan. Saya pun kaget. Lah, kok kakek ini bilang kayak gitu? Emang salah kita ini apa? Tiba-tiba kakek itu bilang nyuruh kita pulang gitu. Nyuruh kita pulang. Padahal kita nggak pernah buat salah apa-apa. Sosok kakek ini nyuruh kita pulang gitu. Saya pun mengiyakan mengiyakan itu dari benar apa ya ucap kakek itu. Saya mengiyakan saja karena saya takut kan dengan apa ya, muka yang marah kan, dia lihat saya gitu, dia suruh saya pulang. Saya pun mengiyakan perintah kakek tersebut. Tiba-tiba saya ditabok kakek itu kan, ditabok ini. Saya pun hilang kesadaran. Tiba-tiba pas saya bangun, saya lihat saya masih tidur, masih terkapar di tempat yang saya pingsan tersebut. Oke tuh teman-teman, bagaimana tuh ceritanya? Serius, gua ini sampai merinding ya mendengar cerita dari narasumber kita kali ini. Jadi kita bikin part 2-nya saja karena cerita ini cukup menarik dan panjang ceritanya, dan hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi cerita Bang Upin ini bagaimanakah atau mampukah si beliau ini menemukan kelima teman dia saat melakukan pendakian, dan hal mistis apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk itu buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar mendapat video terbaru dari channel ini. Dan silahkan kalian share di media sosial kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.